Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita karunia berupa nikmat sehat dan waktu luang sehingga kita dapat melanjutkan pelajaran akidah dan akhlak kelas 2 pada hari Senin tanggal 20 Maret tahun 2021. Yang mana kita sekarang akan membahas bab akidah, bab yang keempat, bab tentang Al-Asma'ul Husna, nama-nama Allah yang mulia. Silakan kalian bisa buka buku kalian yang pasal pertama, makna Asma'ul Husna, di halaman 28. Silakan kalian buka bukunya, makna Asmaul Husna, halaman 28. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang mulia sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Asmaul Husna ini adalah seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah yang mulia sebagaimana yang nama-nama dan sifat-sifat tersebut terdapat di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dalilnya terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 180. Silakan kalian bisa lihat bukunya di halaman 28. Allah berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Dan hanya milik Allah lah asma'ul husna, nama-nama terbaik. Maka berdoalah kepada Allah dengan menyebut asma'ul husna tersebut. Nah, sekarang kita akan bahas contoh sifat-sifat Allah ya. Di buku ada disebutkan ya. Pertama, Ar-Rahman, Maha Pengasih. Jadi Allah memiliki sifat Maha Pengasih. Kemudian yang kedua, Ar-Rahim, Allah memiliki sifat Maha Penyayang. Yang ketiga, Al-Aziz, Maha Perkasa. Ini salah satu sifat Allah, bahwasanya Allah adalah Maha Perkasa. Yang keempat, Ar-Razzaq. Ar-Razzaq adalah Maha Pemberi rizki ya. Jadi zat yang memberi kita rizki, yang memberikan rizki kepada seluruh makhluk di dunia ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, Al-Ghaffar, Maha Pengampun. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Maha Pengampun. Apabila seorang hamba melakukan dosa atau melakukan kesalahan, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya. Ya. Kemudian contoh sifat Allah yang lain, As-Sami', itu artinya Maha Mendengar. Allah mempunyai sifat Maha Mendengar. Allah Subhanahu wa taala mendengar seluruh ucapan, seluruh perbuatan dan seluruh perkataan kita, meskipun baru terlintas di hati, kita belum ngomong, cuman kepikiran doang, Allah Subhanahu wa taala mendengar. Dan Allah juga mempunyai sifat Al-Alim, Maha Mengetahui. Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang ada di langit dan di bumi, yang ada di hati-hati hamba ya, yang ada di seluruh bumi, Allah Subhanahu wa taala tahu ya. Kalau kita manusia, kita hanya tahu apa yang kita katakan atau kita ngobrol sama orang, kita tahu perkataan yang kita ucapkan ya, atau perkataan yang kita dengar. Nah, sementara manusia tidak bisa mendengar atau tahu apa isi dari orang lain. Contohnya misalnya saya ya, Pak Faris tidak tahu apa yang sedang dipikirkan oleh anak-anak sekarang. Dan sebaliknya juga begitu, anak-anak tidak tahu apa yang dipikirkan oleh Pak Faris sekarang. Tapi Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang Pak Faris pikirkan atau apa yang dipikirkan oleh anak-anak. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Al-Alim, Maha Mengetahui. Kemudian yang selanjutnya, sifat Al-Karim, itu Maha Dermawan. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Maha Dermawan. Dan selanjutnya Al-Basir, Maha Melihat. Allah memiliki sifat Maha Melihat. Dan selanjutnya Al-Qawi, Maha Kuat. Ya, Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat Maha Kuat ya. Dan sifat-sifat yang lainnya ya. Jadi nama-nama dan sifat-sifat Allah ini jumlahnya sangat banyak, tidak terbatas. Tidak ada yang mengetahui jumlah nama-nama dan sifat-sifat Allah ini kecuali Allah sendiri ya. Nah, untuk pembahasan Asmaul Husna, insya Allah nanti akan kalian bahas nanti ketika kalian menginjak
kelas 4 ya. Sekarang kalian masih kelas 2. Insya Allah nanti di kelas 4 pelajaran akidah kalian akan membahas tentang Asmaul Husna lebih dalam lagi ya. Kita di bab keempat Asmaul Husna ini, dan makna di pasal pertama makna Asmaul Husna kita cuman mengenal saja contoh-contoh nama-nama dan sifat-sifat Allah ya. Dan kalian bisa mencari lagi nanti nama-namanya dan sifat-sifat Allah di Al-Quran, di hadis Nabi, atau di buku-buku yang lain. Nanti saya akan beri tugas pada kalian insya Allah. Nah, kita masuk pada pasal yang kedua, beriman kepada Asmaul Husna. Halaman 29, silakan lihat bukunya, halaman 29, beriman kepada Asmaul Husna. Nah, beriman kepada Asmaul Husna adalah sebagai berikut. Yang pertama, seorang muslim wajib menetapkan nama-nama Allah dan tidak menafikannya atau meniadakannya. Jadi kita setiap muslim wajib menetapkan, kita harus wajib mengimani nama-nama Allah dan tidak meniadakannya. Gak boleh mengingkari Allah mempunyai nama dan sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kita harus mengimani, kita harus percaya bahwasanya Allah punya sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Gak boleh kita menafikannya, nggak boleh kita meniadakannya, dan nggak boleh kita menentangnya. Masa sih Allah punya Ar-Rahman Ar-Rahim? Nah, nggak boleh. Yang wajib dipahami, yang wajib dilakukan oleh setiap muslim adalah menetapkan, mengimani nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, dan juga tidak boleh meniadakannya apalagi menentangnya. Itu yang pertama ya, sikap seorang muslim ya kepada Asmaul Husna yang pertama itu wajib menetapkan dan tidak boleh meniadakan. Kemudian yang kedua, seorang muslim wajib meyakini bahwasanya nama-nama Allah adalah husna, baik ya. Jadi seorang muslim harus wajib meyakini, harus yakin kita bahwasanya seluruh nama-nama Allah adalah baik, bagus, mempunyai makna yang indah. Ya, karena Allah berfirman tadi dalam surat Al-A'raf 180, dan dibahas tadi ya, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha, dan hanya milik Allah lah nama-nama yang terbaik ya, nama-nama baik. Ya. Kemudian sikap yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya dengan Asmaul Husna. Tadi juga disebutkan ya, dalilnya sama di dalam surat Al-A'raf ayat 180. Fad'uuhu biha, kita diperintah oleh Allah untuk berdoa kepada Allah dengan menyebut Asmaul Husna. Gimana contohnya? Allah punya tadi sifat apa? Ar-Razzaq. Apa Ar-Razzaq artinya? Maha pemberi rezeki. Kita minta kepada Allah, ya Allah, ya Razzaq, wahai Allah, Zat yang maha pemberi rezeki, berikanlah rezeki kepadaku berupa ilmu yang bermanfaat, amal soleh, dan amalan diterima. Contohnya seperti itu. Dan yang lain-lain ya, kita meminta kepada Allah SWT dengan menyebut Asmaul Husna ya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, Allah SWT mengancam orang-orang yang tidak beriman kepada nama-nama Allah yang mulia dengan ancaman yang sangat pedih ya. Jadi Allah SWT mengancam, Allah ancam orang-orang gak mau beriman kepada nama-nama Allah yang indah, yang mulia ini dengan ancaman yang sangat pedih. Dia akan diazab nanti dengan azab yang sangat pedih. Ya, mungkin sampai sini dulu saja materi yang bisa Bapak sampaikan tentang bab keempat Al-Asmaul Husna, nama-nama Allah yang mulia. Di pasal yang pertama kita telah membahas makna Asmaul Husna dan membawakan contoh-contoh nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan di pasal yang kedua ini kita membahas tentang beriman kepada Asmaul Husna adalah dengan beberapa cara ya, maksudnya sikap seorang muslim ketika beriman kepada Asmaul Husna. Ada 4 tadi disebutkan ya. Apabila ada pertanyaan, bisa kalian sampaikan pada kolom komentar postingan ini. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.